Puji Tuhan, hari ini kita akan kembali beribadah. Kita mau meninggikan nama Dia, kita mau angkat pujian, kita mau datang menyembah. Saatku menyembahmu. Haleluya. Rohmu bekerja
datang kembali memuji dan menyembah Engkau. Biar kiranya Tuhan, pujian yang kami akan naikkan menyenangkan hati-Mu. Berikan hati kami Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita ketika kami datang mengagungkan Engkau, ketika kami datang menyembah Engkau, dan ketika kami datang untuk meninggikan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengundang Tuhan hadirat Roh Kudus-Mu datang di tempat ibadah kami pada malam hari ini, terlebih khususnya di setiap hati-hati kami. Kami memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih, kita sangat bersuka cita pada hari ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh waktu itu akan membuat kita tetap terus bertemu, bersuka cita. Mari kita angkat pujian berkata, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Haleluya. Sebagai tanda hormat kami kepada Engkau, Tuhan kami yang terkasih. Kita angkat pujian.
besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa tiada seperti Engkau. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih saatnya kami mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah Tuhan malam hari ini, saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dengan begitu heran melalui ibadah pada hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami dengan kuat kuasa Allah. Menjamah setiap pribadi yang mendengar dan menyaksikan acara ibadah kami ini Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami sambut berkat firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Senang rasanya kita bisa berjumpa lagi dalam acara ibadah. Kiranya Tuhan masih memberikan kesehatan dan kekuatan dalam perjalanan hidup kita semua di hari-hari ke depan. Nah, tentunya tidak mudah memang, tetapi saya percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang masih memberikan kekuatan buat kita menjalani hari-hari ini. Saya akan mengajak saudara seiman dalam Yesus Kristus untuk membaca sebuah ayat yang sangat terkenal yang ditulis dalam Mazmur pasalnya yang ke-126. Dalam Mazmur pasal 126, ayat yang kita tahu dan kita hafal, di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam.
Nah, di dalam ayat yang keempat dia bilang begini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara-saudara, ada sesuatu yang menjadi doa di dalam ayat ini, dikatakan pulihkanlah keadaan kami. Ini merupakan sesuatu permohonan kepada Tuhan ketika menghadapi yang disebut dengan keadaan yang kering. Saudara, menghadapi hari-hari ke depan memang tidak mudah. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu mengembalikan dari yang kering menjadi sesuatu yang penuh dengan air. Sesuatu yang tidak ada menjadi yang tentu berkelebihan. Saudara, inilah cara Tuhan yang luar biasa. Nah, tetapi ada sesuatu yang menjadi perhatian di dalam ayat yang kelima. Coba perhatikan ayat 5, saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Perhatikan saudara, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dalam ayat ini, apa yang kita mau lihat saudara? Membahas dari ayat 5, orang-orang yang menabur. Nabur apa? Ya, kalau kita bicara menabur, kita bisa menabur benih, ya, menabur biji-bijian sehingga berharap dari benih atau biji-bijian yang kita tabur itu akan bertumbuh lebat, akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi dalam ayat yang kelima dari Mazmur 126, di sana ditulis adalah disebut bukan benih yang ditabur, tetapi justru adalah air mata. Air mata yang ditabur. Arti dari kata ini adalah sesuatu yang penuh dengan tangisan. Menabur dengan air mata. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen yang menabur dengan air mata sekarang? Sekarang sudah orang-orang tidak lagi menabur dengan air mata. Ya. Tetapi saya berharap dengan apa yang kita lihat dalam ayat ini, ada sesuatu yang kita mau belajar. Bagaimana tentang orang-orang Pantekosta dulu, orang-orang gereja Pantekosta. Mereka berdoa dengan mencucurkan air mata. Mereka menangis. Ada tangisan yang keluar sebagai tanda bagaimana perasaan, keadaan. Seperti Yesus pun pernah menangis di Yerusalem. Paulus pun pernah menangis. Ya, bahkan kita tahu juga bagaimana Yeremia sebagai nabi yang menangis. Saudara, lihat bagaimana dengan gereja sekarang. Orang-orang tidak lagi mau menangis. Tetapi mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir dan menyaksikan ibadah kami pada saat ini, kita boleh merenung tangisan apa yang kita tahu bahwa setiap tetesan air mata itu ditampung dalam kirbatnya. Setiap ada tangisan di dalam pergumulan setiap Bapak Ibu dan saya. Setiap kita yang hadir, setiap kita yang menyaksikan ibadah ini. Benar-benar kita boleh melihat, memang saudara, rasanya aneh betul. Kalau kita lihat orang-orang, apa itu orang Pantekosta yang hanya bisa menangis dan segala-galanya. Tetapi lalu nanti bersukacita, mereka bersorak-sorak lagi, nanti menangis lagi. Seakan-akan ada ejekan-ejekan kepada orang-orang Pantekosta. Ya, tetapi kita lihat, ejekan orang-orang yang seperti itu sekarang kita lihat. Orang-orang yang tadinya mengejek mulai menangis. Orang-orang yang mungkin mengatakan sesuatu, apa itu orang Pantekosta, ya, yang cumanya hanya kerja menangis, ya. Tapi mari Bapak Ibu lihat di dalam pengalaman Yesus, ya. Saya katakan tadi pengalaman Yesus, dia menangis di kota Yerusalem. Ada apa dengan kota Yerusalem? Tentu kita tahu kesedihan Yesus melihat kota Yerusalem, ya, yang ternyata bahwa kota Yerusalem yang tadinya menyambut Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya dia berkata, salibkan dia. Orang-orang yang tadinya menerima dengan sukacita. Tetapi apa yang terjadi?
Mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Nah saudara lihat, inilah ucapan-ucapan orang Israel pada waktu itu. Sebelumnya mereka menyambut dengan membuka permadani, membuka semua alas-alas untuk bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Justru di akhirnya mereka justru mengatakan salibkan dia. Nah ini yang terjadi. Tidak heran kalau Yesus menangis. Saudara, inilah yang terjadi. Apa yang kita lihat di dalam pengalaman Yesus dalam hidupnya. Yohanes pasal 11 ayat 35 disanakan, maka menangislah Yesus. Yesus menangis bukan karena soal kematian Lazarus. Tetapi Yesus menangis karena dosa. Itu yang membuat Yesus menangis. Dosalah yang membuat akhirnya manusia mengalami kematian. Itulah yang Yesus tangisi. Apa yang kita tahu di dalam pengalaman Yesus. Dari hari lepas hari. Menghadapi orang-orang sakit. Menghadapi orang-orang yang sakit, lumpuh, buta dan segala-galanya. Yesus sanggup menyembuhkan. Tetapi ternyata kita lihat dosa pun Yesus dapat sanggup. Tidak ada Tuhan yang dapat menyelesaikan soal dosa. Hanya Yesus mampu menyelesaikan soal dosa. Tidak ada Tuhan yang lain. Hanya Yesus. Sekali lagi hanya Yesus. Yesus yang mampu mengalahkan dosa itu. Makanya Yesus menangis bukan soal kematian Lazarus. Bukan. Tapi soal dari akibat sebuah dosa itu membuat semua manusia mati. Saudara, inilah yang kita tahu tentang bagaimana Yesus menangis. Paulus pun menangis, ya, dia mencucurkan air mata untuk supaya apa? Orang-orang diselamatkan, orang-orang yang di luar Yahudi, khususnya orang-orang Yunani. Paulus pun punya rencana untuk menyelamatkan orang-orang yang tadinya berpikir dengan filsafat-filsafatnya. Tapi kehadiran Paulus di tengah-tengah orang Yahudi, orang-orang yang di luar non-Yahudi, khususnya orang-orang Yunani. Paulus pun menangis. Menangis dan menangis. Kalau Yesus saja menangis, Paulus menangis, Yeremia menangis. Bagaimana dengan kita, gereja Tuhan? Apakah kita masih menangis? Atau happy-happy? Tidak ada rasa beban. Rasanya tidak ada lagi. Untuk apa menangis katanya? Atau biasa-biasa saja. Itulah orang-orang yang merasa dirinya merasa sudah aman. Saudara, ini menjadi bahan renungan untuk kita gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus kembali. Gereja Tuhan harus kembali berlutut. Gereja Tuhan harus kembali menangis. Apa yang kita tangisi? Bukan soal gak punya uang. Bukan soal gak ada orderan. Bukan soal toko tutup. Tidak ada masukan dan segala. Tidak, saudara. Allah bisa sanggup menyediakan. Mari sekarang tangisi. Apa yang kita tangisi? Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu perlu kita selamatkan, saudara. Mungkin ada orang-orang saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Kita berdoa dengan menangis. Tuhan, selamatkan mereka. Yesus, selamatkan mereka. Kiranya ini menjadi satu kerinduan kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara-saudara, saya mau katakan, mari gereja di akhir zaman harus kembali berlutut. Gereja di akhir zaman kembali untuk menabur dengan cucuran air mata. Saudara, apa yang kita lihat dalam kata selanjutnya? Akan menuai dengan bersorak-sorai. Tidak apa kita menangis sekarang. Tidak apa kita mencucurkan air mata. Jangan takut air mata saudara mungkin kering. Tidak. Saudara-saudara, biarlah ini menjadi beban kita bersama gereja Tuhan. Apapun merek gereja saudara. Apapun jenis nama gereja saudara. Tetapi mari kita berdoa bersatu hati. Menangisi untuk jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Kita berdoa agar mereka mengenal Yesus.
Kita berdoa agar mereka diselamatkan oleh Yesus. Haleluya. Inilah kerinduan kita. Jangan hanya soal, oh saya nggak ada makanan, saya menangis, saya nggak ada orderan masuk, aduh kok sedih amat. Bukan, saudara, jangan menangis hanya soal itu. Hanya soal jasmani. Tetapi mari, jemaat Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih yang menyaksikan acara pada saat ini. Saya mau berkata, apapun merek saudara, gereja saudara, mari kita berlutut. Kita berlutut. Cari Tuhan. Kita menangis di bawah kaki Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Dan apa katanya? Sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara, jangan merasa saudara menjadi anak Tuhan. Oh, saya nggak perlu Yesus, saya nggak perlu Tuhan. Toh uang saya masih banyak. Toh lihat perusahaan saya masih berdiri. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika pandemi COVID-19 terjadi, apa yang kita lihat sekarang? Banyak orang-orang dirumahkan, pegawai-pegawai di PHK, toko-toko tutup. Tidak ada lagi yang kita anggap pemasukan. Tidak ada. Tapi saya mau katakan hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara yang menyaksikan acara ini, kiranya Tuhan memberikan sesuatu renungan buat kita. Tuhan, ajar saya, ajar kami untuk kembali kepadamu. Saudara lihat, tidak selamanya ada ratapan, tidak selamanya ada tangisan. Kita lihat dalam kata tadi, akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sesuatu nanti yang kita akan bawa pulang. Mungkin dulu kita sebagai orang Kristen yang mungkin malas berdoa. Tuhan, saya nggak bisa menangis. Tuhan, kok susah sekali mau menangis. Tapi saya mau katakan hari ini, mari taruhlah beban dalam hidup kita. Beban untuk jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Orang-orang itu perlu diselamatkan. Orang-orang di sekitar kita perlu diselamatkan. Kita doakan dengan taburan air mata. Haleluya. Maka saudara lihat, cara Tuhan begitu hebat. Kita hanya berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kita hanya memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan orang itu. Selamatkan mereka yang belum mengenal nama Yesus. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita semua pada saat ini. Memberikan kekuatan buat Anda, menjadi penghiburan buat kita untuk kita datang menghampiri Tuhan. Mari saudara yang kekasih, saya mau ajak untuk kita menyembah Tuhan. Saya mau ajak saudara untuk kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita tahu bahwa Tuhan ada tengah-tengah kita saat ini. Saya mau berkata saudara, jangan takut. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Haleluya Tuhan. Saat badai hidup menerpa, Terima kasih. Haleluya. Di dalamku tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan. Ya Yesus selalu menopang, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan. Haleluya.
kasih Tuhan kapanpun Bukan bertahan oh, karena Yesus selalu menopang. karena Yesus amin selalu menopang. karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau ada di hati kami Tuhan. Engkau ada di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk berdoa untuk orang-orang sekitar kami yang belum mengenal Yesus. Ajar kami kembali berdoa berlutut dengan mencucurkan air mata. Kembali menangisi jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, yang perlu ditolong, agar mereka boleh mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya. Kami rindu Tuhan, bukan saja bagian kami yang diselamatkan, keluarga kami saja yang diselamatkan, saudara-saudara kami saja yang diselamatkan, tapi seluruh orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Mereka yang belum mengenal nama Yesus, hari ini kami berdoa dan kami mengarahkan tangan hamba-Mu ini Tuhan. Orang-orang yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami berdoa dan jamah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Agar mereka boleh mengenal akan nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bekerjalah Tuhan, jamah setiap kami yang hadir, kami yang ada, kami yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Hari ini kami berdoa, Tuhan tolong setiap keluarga lepas keluarga, jemaat Tuhan, mari Bapa dalam sorga, menjadi doa kami, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami yang mengalami keadaan yang kering. Engkau sanggup memenuhi dengan penuh dengan air ya Tuhan. Haleluya. Air-air berkat daripada Engkau. Air-air kehidupan itu yang kami perlu, khususnya kehidupan rohani kami. Jangan sampai kami pun rohani kami menjadi kering. Haleluya, haleluya. Tuhan, pada saat ini kami sudah memuji nama Tuhan. Kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah beribadah memuliakan nama Engkau Tuhan. Bekerjalah terus dalam ibadah kami Tuhan. Jamah setiap kami, berkat-Mu ada menyertai kami semua yang ada. Baik kami yang hadir, baik kami yang ada, dan mereka-mereka yang menyaksikan ibadah ini. Tuhan berkati kantor-kantor usaha-usaha mereka Bapa, dimanapun mereka berada. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu ada menyertai kami semua. Dengan demikian saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penghiburan kekuatan daripada Allah Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya. Mulai saat ini, sekarang ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita percaya bahwa kita semua kiranya diberkati lewat ibadah kami. Tuhan tolong kiranya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kiranya ada berkat yang Bapak Ibu bisa petik dalam dari ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.